Pada tahun 1997, di Timur Tengah, sebuah helikopter muncul dan langsung menyerang sebuah benteng. 4 agen rahasia masuk ke dalam benteng, menghajar musuh dan menangkap seorang tawanan untuk diinterogasi. Namun tiba-tiba si tawanan malah meledakkan diri. Salah satu agen nekat mengorbankan diri demi menyelamatkan timnya. Pimpinan misi yang bernama Harry berduka atas pengorbanan rekannya. Saat kembali ke London, ia menemui keluarga rekannya yang tewas. Ia memberikan medali penghargaan kepada istri rekannya tersebut dengan nomor telepon di belakangnya. Tapi sang istri menolak, karena yang ia inginkan cuma suaminya kembali. Akhirnya Harry memberikan medali itu kepada anak rekannya yang bernama Exi. 17 tahun kemudian, di dataran tinggi Argentina, seorang profesor bernama Arnold diculik. Tiba-tiba dari pintu depan, seorang agen datang untuk menyelamatkan profesor tersebut. Ia menghajar semua musuh sendirian. Setelah menghabisi semua musuh, dia malah kena serangan mendadak dari seorang wanita bernama Gazelle yang punya kaki super tajam. Gazelle lalu membereskan mayat-mayat dan membukakan pintu buat bosnya yang bernama Valentine. Si bos besar ini mengaku tidak kuat melihat darah. Jika ia sedikit saja melihat darah, ia langsung mual. Valentine penasaran siapa agen tadi. Kenapa dia bisa tahu lokasi rahasia tersebut? Ternyata agen yang dibunuh Gazelle tersebut adalah rekan Harry, anggota dari Kingsman. Di London, markas Kingsman yang menyamar sebagai toko jas mewah mengadakan rapat rahasia. Pemimpin Kingsman bernama Arthur mengumumkan kalau mereka butuh agen baru buat menggantikan yang anggota gugur. Semua anggota harus mengajukan kandidat terbaik mereka untuk ikut seleksi super ketat. Tak lama setelah rapat, datang anggota Kingsman lain bernama Merlin. Ia menjelaskan bahwa agen Lancelot tewas saat menyelidiki sekelompok tentara bayaran yang mengembangkan senjata biologis. Lancelot sempat berusaha menyelamatkan seorang profesor, tapi gagal. Anehnya, Merlin menemukan rekaman yang menunjukkan Profesor Arnold yang seharusnya diculik kini terlihat kembali di kampus seolah tak terjadi apa-apa. Arthur pun memerintahkan Harry untuk terus menyelidiki kasus ini. Di tempat lain, Exi yang kini sudah dewasa harus berurusan dengan ayah tirinya yang bernama Dean, seorang pemimpin geng. Dean menyuruh Exi keluar dari rumah karena ingin berduaan dengan ibunya. Exi pergi ke kafe dan curhat ke teman-temannya tentang kelakuan ayah tirinya. Ternyata obrolan mereka didengar oleh anak buah Dean yang duduk di meja sebelah. Mereka marah dan langsung mengusir Exi dan teman-temannya. Di luar kafe, Exi mencuri mobil berandalan tadi. Bersama teman-temannya, ia membawa mobil itu berputar-putar dan melesat. Namun mereka terpaksa mundur karena ada polisi mengejar mereka. Setelah aksi kejar-kejaran, Exi menabrak tembok dan menyuruh teman-temannya kabur. Sementara dirinya tertangkap. Di kantor polisi, Exi terancam di penjara 1,5 tahun. Saat itulah ia teringat dengan medali yang diberikan Harry saat kecil. Ia menelpon nomor yang ada di belakang medali itu dan mengatakan kalau dirinya sedang ada masalah di kantor polisi. Karena tidak ada jawaban, Exi menutup teleponnya. Beberapa saat kemudian, seseorang membebaskan Exi dengan jaminan. Ternyata orang itu adalah Harry. Exi pun terkejut dan mengingat bahwa Harry adalah pria yang dulu memberinya medali. Mereka kemudian duduk di kafe dan mengobrol. Harry bercerita bahwa ia masih hidup sampai sekarang karena ayah Exi pernah menyelamatkannya. Harry menyayangkan kelakuan Exi yang kini jadi anak nakal di jalanan. Padahal ia punya IQ tinggi dan berbakat dalam olahraga. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba para berandalan yang tadi malam datang. Mereka membawa pesan dari Dean untuk menghajar Exi karena telah merusak mobilnya semalam. Para berandalan itu mengusir Harry untuk pergi. Saat Harry pergi, mereka malah menghina Harry sebagai anggota Goblokers. Harry yang mendengarnya marah. Dengan santai, ia mengunci pintu kafe dan menghajar para berandalan itu satu persatu. Meski sudah berumur, kemampuan bertarung Harry sangat luar biasa. Hanya dengan payungnya, ia melumpuhkan semua berandalan itu dengan mudah. Saat pemilik kafe akan menelpon polisi, Harry menembakkan jarum amnesia ke lehernya. Harry kemudian kembali duduk dan menjelaskan bahwa salah satu rekannya baru saja tewas, dan dulu ia juga rekan ayah Exi.
Saat Harry akan menembakkan jarum amnesia ke Exy, Exy memohon untuk tidak ditembak. Ia berjanji akan diam dan menjaga rahasia. Harry akhirnya tidak jadi menembak dan kemudian berpamitan untuk pergi. Sesampainya di rumah, Exy langsung dipukuli oleh ayah tirinya. Dean bertanya, siapa orang yang melindungi Exy di kafe? Exy memilih diam meskipun terus dipukuli. Ternyata Harry sebelumnya sudah menempelkan alat penyadap di punggung Exy. Mendengar Exy dipukuli, Harry langsung berbicara lewat speaker dan memperingatkan Dean untuk berhenti memukuli Exy. Harry lalu menyuruh Exy pergi ke sebuah toko jas yang pernah ia tunjukkan. Saat keluar rumah, Exy sempat dikejar para berandalan. Tapi dengan skill parkurnya yang luar biasa, ia berhasil kabur dan akhirnya sampai di toko Taylor Kingsman. Di sana, ia bertemu dengan Harry. Harry lalu membawanya ke sebuah ruangan rahasia dan menjelaskan bahwa Exy punya banyak potensi, tapi ia menyia-nyiakannya dengan hidup sembarangan. Harry melihat kalau Exy setia kawan dan bisa memegang janji. Karena itu, Harry menawarkan Exy untuk bergabung dengan Kingsman. Exy yang penasaran akhirnya tertarik. Harry kemudian menekan tombol rahasia dan lantai tempat mereka berdiri tiba-tiba turun. Harry kemudian bercerita, pada tahun 1849 toko Taylor Kingsman hanya membuat pakaian untuk orang-orang terkaya di dunia. Namun setelah banyak keturunan orang kaya tewas dalam perang tahun 1919, kekayaan mereka dialihkan untuk kebaikan. Dari situlah lahir Kingsman, sebuah organisasi intelijen independen yang beroperasi di luar politik dan birokrasi. Setelah lift berhenti, Harry dan Exy masuk ke dalam kapsul yang membawa mereka ke tempat jauh, tepatnya di bawah sebuah kastil. Begitu keluar, Exy terkejut melihat banyak sekali kendaraan, mulai dari mobil militer hingga jet tempur. Harry lalu membawa Exy menemui kandidat lain yang juga ikut seleksi. Di sana muncul Merlin. Ia memperingatkan kalau ini bukan sekedar pekerjaan biasa, tapi yang paling berbahaya di dunia. Ia menunjukkan dua kantong mayat di atas tempat tidur para peserta, sambil memperingatkan bahwa siapapun yang membocorkan rahasia organisasi ini akan berakhir di dalam kantong tersebut bersama keluarganya. Setelah Merlin pergi, salah satu peserta bernama Roxy mencoba menenangkan Exy, meyakinkannya kalau ancaman tadi mungkin hanya gertakan. Peserta lain bernama Charlie dan gengnya langsung membuli Exy setelah tahu dia tidak pernah kuliah. Exy kemudian berkenalan dengan peserta lain yang bernama Amelia. Di tempat lain, seorang miliarder bernama Valentine sedang berbicara dengan petinggi Amerika Serikat. Ia menunjukkan foto agen Lancelot, tapi orang itu mengaku tidak mengenalnya. Valentine kemudian menjelaskan bahwa ada kelompok yang mencoba menggagalkan rencananya untuk menyelamatkan dunia. Kembali ke tempat Exy, saat semua peserta sedang tidur, tiba-tiba lantai mengeluarkan air dalam jumlah besar. Air makin tinggi dan mereka semua panik. Beberapa peserta berusaha bernapas lewat selang shower di toilet, sementara Exy mencoba membuka pintu tapi gagal. Ia lalu berenang ke kaca di sisi lain ruangan dan menghantamnya sekuat tenaga. Beruntung kaca itu pecah dan mereka semua berhasil lolos. Begitu masuk ke ruangan lain, Merlin sudah menunggu. Ternyata tadi itu adalah ujian pertama mereka. Ia kagum melihat anak-anak yang sadar kalau toilet bisa menyelamatkan mereka dan memberikan pujian khusus pada Exy yang memecahkan kaca. Namun Merlin kecewa mereka tidak bisa kerjasama. Akibatnya, salah satu peserta bernama Amelia tewas. Keesokan harinya di dalam kampus, Harry menemui Profesor Arnold dan memaksanya untuk buka mulut siapa yang menculiknya dan kenapa ia tiba-tiba dibebaskan. Namun Arnold mengatakan bahwa ia tidak bisa menjawabnya. Dan tiba-tiba kepala Arnold meledak. Harry terkejut. Dari kejauhan dua pasukan datang mengejarnya. Dengan cepat ia melempar granat dan kabur. Di tempat lain, Valentine kesal karena sistem keamanan di kepala Profesor Arnold aktif lebih cepat dari yang ia rencanakan. Ia mulai curiga bahwa ada organisasi rahasia yang sedang mengincar rencananya. Ia segera memerintahkan Gazelle untuk mempercepat produksi barang yang akan segera ia luncurkan. Di markas Kingsman, para peserta seleksi diwajibkan memilih seekor anjing untuk dirawat dan dilatih.
Exi memilih seekor anjing kecil, mengira itu adalah bulldog, tapi ternyata itu adalah anjing pug. Di tempat lain, Valentine sedang memproduksi jutaan kartu SIM yang siap disebarkan ke seluruh dunia. Singkat cerita, kondisi Harry mulai membaik. Sementara itu, Valentine mengundang Perdana Menteri dan Putri Swedia untuk makan malam dan menawarkan kerjasama dengan mereka. Setelah mendengar rencana Valentine, sang putri langsung menyebutnya sebagai orang gila dan menolak mentah-mentah. Saat sang putri berusaha meminta tolong pada pengawal di luar ruangan, Gazelle dengan kaki pisaunya langsung menumbangkan mereka satu persatu. Gazelle kemudian membawa sang putri ke tempat rahasia. Bagi orang-orang yang setuju dengan rencana Valentine, mereka diberi implan chip di kepala mereka. Di markas Kingsman, Merlin menemui Harry yang sedang berbicara dengan Exi untuk membahas rekaman video kejadian di kampus. Dari situ mereka menemukan bahwa kepala Profesor Arnold meledak karena sebuah implan chip. Setelah melacak chip tersebut, mereka mengetahui bahwa produsen chip itu adalah perusahaan milik Valentine. Exi tiba-tiba teringat sesuatu kalau Valentine pernah muncul di televisi mengumumkan bahwa ia akan membagikan kartu SIM gratis ke seluruh dunia. Dengan kartu itu, siapapun bisa menikmati telepon dan internet gratis selamanya. Harry kemudian menunjukkan bahwa salah satu orang di sekitar Valentine juga memiliki implan di kepalanya. Harry kemudian berencana menyamar dan bertemu langsung dengan Valentine. Keesokan harinya, Exi dan kandidat lainnya menjalani latihan terjun payung. Merlin memberitahu mereka bahwa salah satu di antara mereka tidak diberi parasut, membuat semua peserta panik. Exi mencoba mengajak mereka untuk bergandengan tangan. Namun salah satu peserta yang panik justru membuka parasut terlalu dini. Mereka yang tersisa tetap bergandengan, mereka membuka parasut satu persatu hingga akhirnya tersisa Exi dan Roxy. Exi menyuruh Roxy membuka parasutnya lebih dulu, dan ia berhasil mendarat dengan selamat dengan membawa Exi bersamanya. Merlin mengumumkan bahwa hanya Exi, Roxy, dan Charlie yang lulus seleksi, sementara yang lain dipulangkan. Exi kemudian marah dan bertanya mengapa ia tidak diberi parasut. Merlin menarik sesuatu dari dalam tas Exi, dan seketika muncul parasut dari dalamnya. Malam harinya, Harry menemui Valentine dengan menyamar sebagai seorang miliarder yang ingin menyumbangkan jutaan dolar ke yayasan milik Valentine. Mereka pun makan malam bersama. Tanpa sepengetahuan Harry, Valentine sudah curiga sejak awal. Diam-diam Valentine menaruh pelacak nano dalam minuman Harry, membuatnya bisa melacak setiap pergerakan Harry dalam waktu 24 jam ke depan. Keesokan harinya, Harry melaporkan temuannya pada Arthur. Satu-satunya informasi yang ia dapatkan adalah foto berkas yang bertuliskan nama sebuah gereja di Amerika Serikat. Arthur juga mengungkap bahwa jumlah orang-orang penting yang menghilang terus bertambah, termasuk Putri Swedia yang baru-baru ini dinyatakan hilang. Di tempat lain, Valentine masih menyekap sang putri, menunggu hingga ia mau bekerja sama. Di seluruh dunia, orang-orang mulai antre untuk mendapatkan kartu SIM gratis yang dibagikan oleh Valentine. Di dalam markas Kingsman, Merlin memberikan misi baru kepada kandidat yang tersisa. Mereka harus menginterogasi seseorang yang ada dalam sebuah foto. Malam harinya, mereka bertiga menjalankan misi itu secara bersama. Namun tanpa mereka sadari, minuman yang mereka minum telah dicampur obat tidur. Tak lama kemudian, mereka semua pingsan. Saat Exi sadar, ia terikat di jalur kereta api. Di depannya, seorang pria misterius mulai menginterogasinya, menanyakan apa itu Kingsman dan siapa Harry Hart. Namun Exi tetap tidak mau menjawab. Pria itu mengaku telah membunuh dua kandidat lainnya karena mereka menolak bekerja sama. Dari kejauhan kereta mulai mendekat. Exi tetap tidak mau berbicara, hingga akhirnya kereta itu menabraknya. Ternyata Exi masih selamat. Itu semua hanya ujian. Exi kemudian dibawa ke ruang monitor untuk melihat Charlie, yang selanjutnya akan dites. Namun Charlie dengan mudah membocorkan rahasia Kingsman, sehingga ia langsung dianggap gagal dan dieliminasi. Kini hanya Exi dan Roxy yang tersisa dalam seleksi. Di rumahnya, Harry memberitahu Exi bahwa pekerjaan sebagai Kingsman bersifat rahasia. Bahkan jika mereka berhasil menyelamatkan dunia, tak akan ada yang berterima kasih. Di tempat lain,
Valentine memindai telapak tangannya untuk mengaktifkan sebuah mesin. Ia memastikan hanya dirinya yang bisa menyalakannya. Siang harinya, Harry mengajak Exy ke toko Taylor Kingsman untuk mengukur jas yang akan menjadi seragam resminya. Saat mereka akan masuk ke ruang ukur, ternyata masih ada pelanggan lain di dalam. Harry lalu mengajak Exy ke ruangan lain yang berisi berbagai senjata rahasia Kingsman, seperti sepatu dengan pisau tersembunyi, pulpen yang bisa menjadi senjata, dan korek api yang sebenarnya adalah granat. Setelah selesai, mereka kembali ke ruang utama. Saat itu pelanggan yang tadi ada di ruang ukur keluar dan ternyata orang itu adalah Valentine. Ia datang untuk memesan jas karena akan bertemu Ratu Inggris. Harry menyarankan agar ia membeli topi di toko sebelah. Valentine pun menurut. Tanpa ia sadari, topi yang dibelinya telah dipasangi alat penyadap. Kini Harry dan Merlin bisa mendengar percakapannya tanpa diketahui. Keesokan harinya, Exy masuk ke sebuah ruangan untuk bertemu Arthur. Exy kaget saat mendengar perintah yang diberikan kepadanya. Ia harus menembak anjing yang selama ini ia rawat. Exy pun tidak sanggup melakukannya. Di tempat lain, Roxy juga diberi ujian yang sama. Roxy langsung menarik pelatuknya. Karena itu, ia dinyatakan lulus dan resmi menjadi agen Kingsman. Sementara Exy yang menolak menembak anjingnya dianggap gagal. Exy kemudian meninggalkan markas dan mencuri mobil taksi yang terparkir di depan untuk pulang. Saat tiba di rumah, Exy melihat ibunya dengan bekas pukulan di wajahnya. Hal itu membuat Exy semakin marah. Exy yang kesal langsung keluar rumah naik taksi curian untuk menemui kelompok Dean. Belum sempat turun, mobilnya bergerak sendiri. Ternyata itu ulah Harry yang mengendalikan mobil dari jarak jauh. Exy dibawa ke rumahnya dan langsung kena teguran karena membuang kesempatan jadi agen Kingsman hanya karena menolak menembak anjing. Harry lalu menjelaskan bahwa senjata saat tes sebenarnya berisi peluru kosong. Selain itu, Amelia yang dikira tewas di awal tes ternyata masih hidup dan kini bekerja di Departemen Teknologi Kingsman. Saat mereka sedang berbincang, Harry mendapat telepon dari Merlin yang memperingatkan bahwa Valentine akan melakukan sesuatu di sebuah gereja. Harry teringat dengan berkas yang pernah ia lihat dan segera bergegas ke sana. Di gereja yang terletak di Kentucky, Amerika Serikat, Harry menyamar sebagai salah satu jemaatnya. Valentine yang mengawasi melalui CCTV, kemudian mengaktifkan sinyal dari SIM card yang ia sebarkan. Seketika semua orang di dalam gereja termasuk Harry kehilangan kendali dan mengamuk. Mereka saling membunuh satu sama lain. Harry yang juga terpengaruh membantai semua orang di sana tanpa ampun. Begitu efeknya menghilang, ia tersadar dan keluar dari gereja. Namun di luar, Valentine dan anak buahnya sudah menunggu. Tanpa basa-basi, Valentine langsung menembak kepala Harry hingga tewas. Di tempat lain, Exy dan anggota Kingsman yang menyaksikan kejadian itu lewat monitor hanya bisa terdiam dan sedih melihat Harry tewas. Sementara itu, Valentine memerintahkan anak buahnya untuk bersiap, karena besok rencana besar mereka akan dimulai. Exy kemudian menemui Arthur di markas Kingsman dan menanyakan langkah selanjutnya. Arthur menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan rekaman pengakuan Valentine dan telah menyerahkannya ke pihak berwenang. Sebagai penghormatan atas kematian Harry, Arthur mengajak Exy untuk bersulang. Exy melihat sesuatu yang aneh di leher Arthur. Saat mereka bersulang, Arthur tiba-tiba mengaku bahwa ia telah bekerja sama dengan Valentine. Itulah sebabnya ia bersedia memasang chip di lehernya. Arthur kemudian mengeluarkan pulpen beracun dan mencoba mengaktifkannya. Tanpa disangka, justru ia sendiri yang terkena racun. Ternyata sebelumnya Exy telah menukar gelas sebelum mereka bersulang. Arthur pun tewas seketika. Exy segera mencongkel chip di leher Arthur dan mengambil ponselnya yang menampilkan hitungan mundur menuju kiamat. Exy lalu menunjukkan dua benda itu kepada Merlin. Kini hanya tersisa Merlin, Exy, dan Roxy. Karena mereka tidak tahu apakah agen lain masih bisa dipercaya atau sudah berpihak pada Valentine. Di dalam pesawat, Merlin menjelaskan rencana mereka untuk menghancurkan salah satu satelit Valentine agar sinyalnya terganggu untuk sementara waktu. Sementara itu, Exy akan menyamar sebagai Arthur dan menyusup ke markas Valentine untuk meretas jaringannya. Roxy diberi tugas untuk menghancurkan satelit.
Di tempat lain, satu persatu petinggi negara yang bekerja sama dengan Valentine mulai memasuki bunker rahasia miliknya. Merlin menemukan sesuatu dari chip yang diambil dari kepala Arthur ternyata bisa menangkal efek gelombang dari SIM card Valentine. Namun, orang-orang tidak tahu bahwa kartu SIM itu juga bisa diledakkan kapan saja sesuai kehendak Valentine. Mereka akhirnya sampai di puncak sebuah gunung. Dengan alat khusus, Roxy mulai terbang menuju luar atmosfer untuk menjalankan misinya menghancurkan satelit Valentine. Sementara Merlin dan Exy menyusup ke dalam bunker. Exy yang kini menyamar sebagai Arthur mulai bergerak di dalam markas Valentine. Ia harus menemukan laptop yang sedang terhubung ke jaringan Wi-Fi tempat itu, agar Merlin bisa masuk ke sistemnya. Di atas atmosfer, Roxy mulai membidik satelit Valentine. Exy melihat seorang petinggi negara sedang online menggunakan Wi-Fi di dalam bunker. Ia segera meretasnya dan membuat Merlin untuk masuk ke sistem Valentine. Namun Exy ketahuan dari salah satu pengikut Valentine, yaitu Charlie. Ternyata keluarga Charlie juga menjadi pengikut Valentine. Di atas, Roxy menghadapi masalah, salah satu balonnya meledak. Namun dengan usaha keras, ia akhirnya berhasil menembakkan roket ke arah satelit. Setelah misinya selesai, ia pun turun kembali ke bumi. Exy yang sudah ketahuan segera melarikan diri, menghindari kejaran para penjaga. Valentine yang marah memajukan waktu aktivasi mesinnya dalam 2 menit lagi. Exy terus berlari sambil menghindari serangan musuh. Sementara itu, Roxy berhasil menghancurkan satelit utama Valentine dengan roketnya, menggagalkan rencana pengiriman sinyal ke seluruh dunia. Ketika Merlin berusaha meretas sistem Valentine, ia menghadapi kendala sistem keamanan biometrik. Satu-satunya cara untuk menghentikan kiamat adalah memastikan tangan Valentine tidak menyentuh alat pengaktif sinyal. Exy kembali ke pesawat dan diberi pilihan berbagai senjata oleh Merlin. Dari semua senjata yang tersedia, ia justru memilih payung. Sementara itu, Valentine sudah menyiapkan satelit cadangan untuk menggantikan yang baru saja hancur. Exy pun kembali menyusup ke markasnya. Kali ini pasukan penjaga semakin banyak, mengepungnya dari 2 sisi. Di luar, pesawat yang dikendalikan Merlin juga dihadang misil. Dalam situasi terdesak, Exy mendapat ide. Ia bertanya apakah Merlin bisa meretas chip di kepala anak buah Valentine. Merlin menjawab bisa, lalu segera meretasnya dan memencet tombol Enter. Seketika semua chip yang tertanam di kepala anak buah Valentine meledak, termasuk orang-orang penting yang bekerja sama dengannya. Dari belakang, Exy dikejutkan oleh Putri Swedia yang meminta diselamatkan. Exy menjawab bahwa ia harus menyelamatkan dunia terlebih dahulu, baru setelah itu ia akan menjemput sang putri. Sang putri menjanjikan hadiah spesial jika ia diselamatkan. Ternyata ledakan chip itu belum cukup menghentikan Valentine. Begitu satelit cadangannya siap, ia kembali menekan tombol kiamat. Gelombang sinyal pun terpancar, membuat semua orang yang terkena pengaruhnya menjadi liar dan saling membunuh. Exy bergegas menuju Valentine, berusaha menghentikannya. Ia berhasil menembaknya dari bawah, membuat aksi Valentine terhenti sesaat. Namun Gazelle melompat mendekati Exy. Pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. Valentine kembali menekan tombol kiamatnya lagi. Semua orang di seluruh dunia kembali menggila. Exy bertarung mati-matian melawan Gazelle. Dalam satu gerakan cepat, ia berhasil melukai lengan Gazelle, membuat Gazelle keracunan dan tumbang seketika. Exy lalu mencabut salah satu kaki Gazelle dan melemparkannya ke arah Valentine. Valentine pun terjatuh dan tewas seketika. Dengan kematiannya, dunia pun kembali normal. Setelah semuanya selesai, Exy mengambil 2 gelas kosong dan sebotol sampanye, lalu menuju tempat Putri Swedia. Singkat cerita, Exy kini resmi menjadi agen Kingsman. Exy menemui ibunya yang sedang bersama Dean di sebuah kafe. Exy mengajak ibunya untuk tinggal bersama karena kini ia memiliki banyak uang. Namun Dean malah meremehkan Exy. Tanpa banyak bicara, Exy mengunci pintu kafe lalu menggunakan payung Kingsman untuk melemparkan gelas ke arah Dean hingga membuatnya tumbang. Dan film pun selesai.